Terkadang kenapa sih kita tune up di bengkel A sama di bengkel B itu harganya berbeda? Beda. Harusnya memang dipakai semua dong. Kalau dijelaskan kayak gini. Benar. Ya Dan jadi 4 juta jadi 4 makanya. juta. Bener ya? Kan bengkel kadang ada yang nakal tuh kayak, oh ditambahin aditif bahan bakar, padahal ini tune up gitu. Nah ternyata bengkel yang A ini Bongkar lagi rahasia otomotif. Kali ini saya langsung saja, nggak perlu basa-basi ya. Ini narasumber yang buat kita sebagai pelanggan itu kadang harusnya cuma bayar 2 juta. Tapi keluar tagihan bisa 4-5 juta. Ya kita langsung saja saya tanya kepada narasumber ini. Kenapa seperti itu? Kok langsung? gitu. Kok langsung baru datang kok langsung disalahkan? Ya paling nggak kenalan dulu. Nggak perlu basa-basi. Kenalan dulu kan para penonton juga nggak tahu ini siapa. Oke, siap. Kenalan dulu aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kenalkan dulu. Saya Kevin, saya dari Primo, saya bagian R&D dan Product Development. Oke, kalau saya Ridwan, saya dari Primo juga, saya support produk untuk Primonya. Oke, kalau gitu baru tak sambut lah. Selamat datang di Surabaya ya. Ya, Selamat datang. Ini berarti jauh-jauh dari Jakarta ini berarti. Dari Jakarta. Ya. Makanya saya Jauh karena dari Jakarta. saya langsung panas ini. Langsung pingin tahu kenapa kok harus bayar 4-5 juta itu kenapa? Jadi gini, itu bukan kita ya, itu bukan kita. Kita hanyalah supply produk, kita bukan bengkel. Play produk. Ya, Oke. jadi ini tuh lebih ke gap informasi sih. Jadi bagi yang awam mungkin dijelaskan, kita tuh orang tuh punya stigma sebenarnya terhadap bengkel ya. Orang kalau masuk bengkel tuh takut di markup. Itu sering banget tuh terjadi. Masuk biayanya 2 juta, pas keluar tagihan 4 juta. Lah, kok bisa begini? Nah, ini tuh udah masalah dunia bengkel udah lama ya kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya masalah transparansi aja sih. Apakah bengkelnya terbuka sebelum apapun yang dia kerjakan itu disampaikan kepada customer, dan pengerjaan-pengerjaannya yang dikerjakan dan chemical-chemicalnya juga. Kadang itu contohnya gini, customer datang, Pak, ban berapa? Piro? 2 juta. Oke, ganti ban. Pas keluar tagihan, loh kok bisa 3 juta? Ya. Nah, itu kan ada tambahan kan, spuring, balancing, rotasi, Anginnya roket, Ya. kayak gitu. Itu kan banyak. Jadi ini memang gap informasi aja sih yang harus ditutup, yang harus bengkel itu juga mulai berubah jadi transparan. Transparan ya. Karena kenapa saya bilang yang bikin mahal itu kan karena sebenarnya chemical kan, bukan hal wajib. Kalau dari dealer, mobil dealer kan cuma butuhnya oli, anggap filter udara, busi. Tiba-tiba ada sesuatu yang asing, brake cleaner. Kan brake sudah ada, apa cleanernya ini buat apa gitu loh? Buat ngehapus kampas rem mungkin. Jadi nggak pakai kampas lagi. langsung pakai brake Kan aja. brake cleaner. Namanya udah brake. Ya, Brake brake cleaner menghilangkan rem berarti. Enggak seperti itu. Kita tanya ahlinya bagaimana? Kenapa ada brake cleaner itu? Nah, oke, coba masuk Pak. Nah, ini kan sebenarnya concern kita untuk di produk chemical ya. Kita membantu memudahkan bengkel nih, kinerja dari bengkel. Nah, awalnya kan memang customer taunya, ngapain pakai brake cleaner kan? Mungkin tadi dari awal. Ini karena nggak ada di Karena nggak ada. Di standar. nota pun nggak ada terkadang ya. Kan Mas terkadang Wano ya. ada yang nggak ada. Tiba-tiba ya, nih muncul diestimasi. tagihan pengerjaan brake cleaner. Ya. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah yang namanya pengerjaan dari si bengkel pertama. Oke, Terus yang kedua adalah bisa jadi customer pun merasakan nanti efek dari setelah penggunaan brake cleaner ini. Oke. Contoh, nih kita ambil contoh nih. Terkadang servis motor aja deh. Kita ilustrasi servis motor. Terkadang kenapa sih kita tune up di bengkel A sama di bengkel B itu harganya berbeda. Beda. Yang satu nggak pakai. Yang satu nggak pakai karburator cleaner, yang satu pakai bensin. Yang satu nggak pakai, yang satu pakai gitu kan. Nah ternyata bengkel yang A ini hanya pakai bensin si customer. Ya, itu maksudnya, maksud saya gitu. Dan bahkan ditambah lagi ada kelas-kelasnya. Cairan itu ada yang low end, ada yang high end, ada yang mau menghemat pakai bensin. Contohnya kayak gitu. Ini masalah perspektif sih di lapangan sih. Karena customer itu kadang merasa buat apa gitu. Buat apa? Cairan ini bagus nih buat apa? Ya, bukan customer aja. Saya kan juga belajar teknisi kan. Betul. Saya sebagai teknisi sebenarnya pakai air sabun juga bisa. Orang Bener. dulu, guru-guru saya yang dulu-dulu itu pakai air sabun sebelum ada brake cleaner. Nah ini jadi kesalahan dari mungkin terdahulu ya. Ya. Karena orang beranggapan pakai air sabun itu bisa. Nah air sabun itu kan sifatnya basah pastinya.
Pastinya setelah dibersihkan dan itu nggak bisa menghilangkan yang namanya sisa grease, sisa-sisa minyak-minyak. Nah itu nggak bisa. Ya, bersihin debu lah ya. Nah, debu rem. Pasti kan dia masih ada debu-debunya yang tertinggal gitu kan. Nah yang lebih lucu lagi terkadang ini pakai angin hanya di kompresor. Nah, Hanya diangin-anginin gitu kan. Debu ya disemprot aja. Ya disemprot aja. Nah logikanya debu itu hanya berpindah aja dari posisi yang mungkin hanya ada di disc brake-nya atau di kalipernya pindah ke tempat yang sebaliknya gitu kan. Jadi sewaktu dipasang lagi pun ini bisa timbul masalah baru. Nah itulah dibutuhkan yang namanya brake cleaner ini untuk membersihkan yang dari part-part yang tadi. Itu. Dan bener nggak sih? Salah. Belum. Aku belum kasih penjelasan. Karena hanya bener enggak. Ya, maksudnya gini, teknisi itu kan tadi ya kalau disemprot angin kan ada debunya. Betul. Debu rem itu berbahaya enggak? Sangat berbahaya, betul ya? Betul, sangat berbahaya. Dengan brake cleaner, berbahaya mana? Nah, jadi gini, fungsi dari brake cleaner itu, dia kan sifatnya solvent. Setelah disemprotkan ke part yang tadi ingin dibersihkan, itu dia akan kering dan tidak meninggalkan noda. Sifatnya jadi bersih, kering, tidak meninggalkan noda. Dan dari debu-debu tadi itu benar-benar memang sudah tidak ada di sistem brake-nya itu. Oke. Itu kan langsung menguap. Betul ya? langsung menguap, langsung kering menguap. efeknya. tanpa ada residu ya. Tanpa ada residu. Nah, uapannya ini kan jadi campur udara tuh. Itu kalau di roup mekanik bagaimana? Nah, kalau uap dari brake cleaner itu sebenarnya memang dianjurkan mengerjakan di ruangan terbuka, itu udah pasti. Apapun pekerjaan di bengkel itu sudah harus ruangan terbuka atau yang ventilasinya berjalan. Kenapa? Karena brake cleaner tuh juga solvent isinya. Solvent itu bukan untuk, jadinya kita kayak nge-bensin gitu loh, atau ngelem. Oke. Jatuhnya kayak gitu. Bisa agak teler gitu Bisa ya? agak teler, benar. Suka kalau kayak gitu. Teler. Makanya di kemasan itu biasa ditulis flammable sama tidak untuk dihirup. Sama biasa tuh ada logo-logo merah tuh yang anti untuk untuk diingest sama untuk dihirup. Nah, itu nggak boleh. Jadi sedikit penjelasan. Iya ya, boleh. Coba ya. Biar ini Sedikit penjelasan nih. Ini kalau isinya produk kayak gini itu, isinya itu cairan nih, 500 mili ya. Cairan, sisanya itu ada gas LPG. Nah, gas LPG ini itu fungsinya sebagai apa? Dia itu ngedorong cairannya keluar. Jadi LPG akan berdiri di atas, cairannya di bawah. Kemudian ada sedotan di bagian dalam itu ke bawah sini. Nah, di bawah sini. Jadi setiap kali kita tekan ini, dia itu akan ngebuka di mana gas ini tuh mau ngedorong cairannya keluar. Pasti. Semua konsep dari kaleng yang isinya LPG itu seperti itu. Berarti agak susah nyarinya. LPG kan sekarang bisa jadi ini bisa diganti. kali jadi kebetulan kita dapat 500 mili. dapat subsidi berarti. Oh, dapat subsidi. Ini kayaknya pembahasannya udah mulai agak-agak riskan, jadi boleh diminum dulu. Jajan ini juga boleh dimakan. Diminum dulu. Ini saya buka. Ini bukan cuman pajangan, ini real. Boleh dimakan. Di sini ini kan ada gambar rem, jadi bisa tanya lebih detail ya saya. Dan kan ada karet juga di komponen rem itu kan ada karet. Betul. Ada besi. Ada cat. Mungkin ada yang cat, betul. Dicat gitu kan. Bisa merusak itu semua enggak ini? Nah, jadi tergantung. Kalau memang bengkelnya itu sudah ahli, sudah spesialis, pengerjaannya itu udah pasti menghindari cat, menghindari bodi, menghindari karet, dan sudah diberikan ruang area untuk dikerjakan memang tidak muncrat gitu. Itu kalau sudah ahli. Tapi kalau misalnya bengkelnya itu abal-abal, atau menghandle, jadi ada dua nih, antara dia abal-abal atau menghandle yang high end. High end ini kita anggap, contohnya kita ambil ya, kita sebut merek, mainnya Brembo atau enggak AP Racing. Itu tuh biasa udah ada catnya kan? Ya, betul. Nah, udah ada cat-catnya. Cat-cat ini itu beresiko sebenarnya untuk luntur. Santai ya, sambil santai saja ya. Oke. Bisa minum-minum boleh. Yang nggak boleh narkoba di sini. Yang nggak boleh narkoba. Kita karena sebut merek ini jadi agak. Oke, kalau Brembo, misalnya nih kan itu karena kita ngomong BBK ya.
Big Brigade itu kan Brembo warna merah, maksudnya itu ya. Kuning. Nah, itu kan juga banyak yang imitasi tuh. Banyak yang beredar. Nah, itu catnya kan asal cat. Nah, kalau kena gini gimana? Kita udah sebenarnya kasus sih. Kita pernah ada kasus. Oh, pernah kasus? Pernah kasus. Cat. Di penjara berarti? Bukan. Enggak dong. Enggak. Oh, Enggak, case masalah. Oh, masalah. Ya, posisi di lapangan jadi buat pembelajaran kita. Benar. Jadi ada kasus customer ini Brembonya repaint. Apa namanya ya? Ya, Replika. repaint. Bukan replika. Jadi Cat dihidupkan kembali gitu. Apa namanya? Refurbish ya? Refurbish. Kayak suspensi itu loh kalau Ya, dibenerin lagi. dibenerin ulang. Nah, itu catnya otomatis aftermarket kan. Oke. Jadi dia mengecat ulang. Ya. Kena produk kita brake cleaner yang versi lama, itu hasilnya luntur catnya. Luntur. Nah, kita dicari tuh. Komplain lah ya. Komplain lah, ya. Komplain, minta penanggung-jawabannya. Ini gimana nih, cat saya luntur, cat Brembo saya luntur gitu. Setelah diusut, oh ternyata ini refurbish, bukan asli. Kita sempat coba juga di yang asli. Oke. Di asli itu aman. Jadi kalau standarnya udah internasional ya, itu harusnya catnya aman pun Catnya aman. kena brake cleaner paling kuat pun aman. Tapi kalau refurbish itu ada resiko. Ya, Gitu. Oke. Ini tadi kan disebutkan produknya yang lama, brake cleaner yang versi lama ya. Apa bedanya? Maksudnya versi lama sama versi baru itu apa? Nah, jadi gini. Kita itu ada 2 versi ya untuk brake cleaner ya. Ini mungkin sangat teknis ya. Aku bahas sekilas ya. Jadi kalau brake cleaner nih, yang versi lama itu kebanyakan pun di dunia otomotif sekarang, kebanyakan itu isinya aseton sebagai solvent. Nah, aseton itu biasa dipakai buat nail polish remover. Jadi ngehilangin buat kutek-kutek. Ya, kutek. Buat ngilangin ini Saya kutek. nggak tahu, saya nggak pernah pakai kutek. Oh, pakai. Oke, terus. Dia sering banget. Ini kaki ini. Yang hitam-hitam itu loh buat acara metal. Oke, sorry, jadi lanjut. Nah, kemudian semenjak ada kasus, sudah lama ini kasusnya ya, kita akhirnya develop varian kedua. Varian kedua ini kita beri kode NH. Ini tuh berarti solvent asetonnya ini kita ubah ke menjadi solvent yang lebih aman. Nah, ini itu yang kedua ini adalah varian internasional juga. Cuman memang di internasional tuh banyak tipe brake cleaner. Nah, kita ambil yang paling umum itu aseton, kita buat varian kedua di mana asetonnya yang sedikit. Ini itu yang menjadi umum untuk satu bengkel abal-abal yang sering kena body atau enggak mengerjakan kaliper-kaliper itulah. Pengerjaannya asal lah. Asal semprot. Sebenarnya kalau bahasa berdasarkan tutorial YouTube gitu ya. Betul gitu melihat ya kan. Atau ke yang tadi yang di refurbish, pengecatan ulang. Itu kan buat keren-keren kan. Ya itu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah. Kita alhasil ada 2 solusi. Itu jadi bagus. Pembelajaran buat kita juga. Pun kita harus menjelaskan ke customer. Biasa pekerjaannya apa, habis itu prosedur pengerjaannya gimana, dan kita kasih lagi SOP yang benar gimana. Jadi ada 2 varian tuh. Varian kedua, low aceton. Dicoba kecat, aman. Pasti aman. Tapi harus ditegaskan bahwa yang varian aceton memang sifatnya lebih kuat. Lebih kuat. Lebih cepat. Dan masih tetap dijual sama Primo atau? Tetap masih dijual. Tetap masih ada pangsa pasarnya, Mas. Ada pasar. Jadi Primo ngasih pilihan ya. Benar. Dia lebih cepat bersih dan lebih cepat kering. Gitu. Tapi resikonya itu bisa bercak-bercak kalau lebih ahli. Benar. Untuk pemakaiannya harus paham banget ini yang disemprotkan ke material apa gitu ya. Betul, benar. Oke, berarti saya dapat 2 poin ya. Yang pertama, yang bukan bikin mahal itu bukan dari produk-produk seperti ini ya. Bukan. Karena sebenarnya harganya berapa sih? Harganya Kisaran dulu. Pak. Kisaran dulu. Berapa ya? Sampai 1 juta? Enggak ya. Masih di under 100. Under 100 berarti ya. Iya, ya berarti bisa. nggak masuk akal kalau tagihan 2 juta jadi 4 juta karena pakai brake cleaner itu. Pakai satu truk kan jadi 4 juta. Iya, betul juga ya. Benar. Terkadang kan yang kita lihat hanya hasil ya. Kalau customer itu lihat hasil. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan lagi, kita edukasi customer sebenarnya adalah prosesnya. Proses, keahlian, resiko, bahkan kalian garansinya pun kalian kasih kan. Jadi ada barang, ada harga, ada barang. Betul. Ada kualitas, ada barang. Oh ya, ngomong-ngomong tadi ya, kalau makainya 1 truk ya mahal. 1 botol ini untuk berapa mobil? Atau 1 mobil atau bagaimana?
Ini coba Pak. Nah, kalau satu botol ini terkadang memang tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ya. Terkadang itu kalau memang residunya udah berat, biasanya itu kan kita melihat nih. Jadi kebanyakan kita bagi dua deh. Kita bagi dua itu adalah di antara mobil manual dengan matic. Itu memang berbeda dari sisi pengereman ya. Dan untuk pergantian dan dia sistem servisnya pasti berbeda. Nah, biasanya kalau untuk servis rutin ya atau pergantian kita ngomong kampas remnya, kalau di mobil matic itu lebih cepat. Lebih cepat. Bisa sampai 15.000 sampai 35.000. Nah, itu wajib ganti. Kenapa? Karena memang pengereman itu sangat diandalkan. Ya. Gas, pasti habis gas ngerem. Nah, tapi kalau di mobil manual itu terkadang memang lebih panjang. Panjang karena begitu waktunya, kita overcoupling kan ada engine brake. Ada engine brake juga kan. Jadi bisa nyetel kita kapan mau ngerem, kapan kita mau stop and go kan seperti itu. Nah, itu bisa 50.000 sampai 60.000 kilometer. Nah, itu sebenarnya untuk dari segi pengerjaan ini adalah bisa dibilang benefit apa? Benefit adalah kalau misalkan dia setiap pengecekan atau dia setiap servis sebenarnya wajib minta aja. Kan itu kita ada tuh istilah di bengkel, Ya. bisa pengecekan kaki-kaki atau pengecekan pengereman. Nah, intinya di luar dia servis engine itu dibutuhkan sebenarnya apa lagi sih? Sebenarnya customer di sini dituntut lebih cerewet sebenarnya. Oke. Untuk karena ini untuk kenyamanan Lebih dia. kejelasannya dulu Betul. ya. Nggak asal awal taruh mobil Udah. bilang, habis berapa kira-kira 2 juta pergi Pas balik 4 juta, 5 juta langsung. gitu ya. Gimana? Kan gitu yang kan. disalahkan produk-produk tambahan yang nggak jelas menurut mereka. Menurut mereka nggak jelas. Padahal itu sangat benar-benar membantu mereka daripada dia yang tadi pakai air sabun, pakai angin. Dia hanya memindahkan debu kan. Kalau sabun tadi sisa residunya. Lebih bahaya Terus semua. basahnya, ya kan sifat basahnya malah jadi kayak karat-karat ringan lagi kejadiannya kan gitu. Oke. Gitu. Yang pengen kita sebenarnya kalau di sistem brake itu kan kita pengen kalahnya itu adalah di kampas remnya. Bukan di piringannya. Kalau piringannya kalah terus ya kita mau nggak mau ganti terus piringannya kan. Nah, yang wajib rutin itu adalah pergantian di kampas remnya. Pergantian dan perawatan dengan brake cleaner ini ya. Betul. Tapi nggak semua bengkel nariin brake cleaner sih setahu saya. Ada beberapa bengkel yang memang dia memang sudah kaya, cuman pengen buat bengkel, jadi brake cleaner nggak ditagihkan. Oh, jadi include ya jatuhnya. Jatuhnya include dengan pengerjaan rimnya. Tapi jasa pengerjaan rimnya jadi mahal. Iya, jelas. Itu yang bikin tak Itu jelas ya. sebetulnya ya. Lebih baik jasanya dibuka aja, misalnya per roda 100.000 atau 50.000 terserah bengkel ya. Tapi ada brake cleaner seharga sama mungkin 50.000 gitu ya. Iya. Itu harusnya lebih dibuka Harus gitu dibuka. daripada ya itu tadi tiba-tiba tagihan jasa rem Tiba-tiba 1 juta. iya. Tapi pemerintah kan mainnya gitu, Pak. Ya kan? Kalau kita kan kongkarasi otomotif saja ya. Pemerintah juga ada otomotifnya. Ada kan? Ada sekarang. Ada. Tapi listrik loh sekarang loh. Oke, mau diterusin. Ada itu yang Tapi listrik ada remnya juga kan? ada. Iya. Ada. Tapi listrik ada yang ini regenerative braking, Regenerative sehingga dia pemakaian kampas rem pun nggak sesering matic Ya. mobil konvensional. Jadi bahkan lebih nggak sering dibanding manual juga ya. Jarang. Jarang. Jadi oke. Jadi semuanya itu poinnya adalah perjanjian di awal atau akadnya ya. Betul. benar. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Terkadang customer ini, yang tadi saya bilang, Mas, terkadang customer itu ya tadi naruh mobilnya hanya menyebutkan nih servis tune up, servis rem, tinggal. Pas waktu ngelihat billnya, wah langsung berapa nih kan nominalnya. Maka itu yang perlu ditanyakan customer itu adalah coba tolong dicek yang namanya sistem pengereman saya, apakah memang perlu harus ganti atau dibersihkan saja. Nah, apakah memang lifetime ini sampai berapa lama lagi sih walaupun nanti nggak ganti gitu kan. Oke. Itu mungkin pihak bengkel yang lebih paham nantinya. Oke. Disnya masih bisa, kampasernya masih bisa pakai nih, tapi segini ya. Bulan lagi. Oke, kalau tetap nih kan ya namanya roda berputar ya. Betul. Hidup itu kadang ada uang, kadang ada Nah, gitu ya. Kehidupan. Ya, maksudnya gini, waktu Roda kehidupan. saya ngomong kehidupan. diri saya sendiri nih, ya kan. Misal saya mau servis nih, harga brake cleaner anggap berapa? 70.000 lah, ya. Mas 70.000 rek bisa buat beli ini. Pas enggak dulu, risikonya apa? Resiko Kalau tak tolak ini. Nah,
Jadi sebenarnya kita resikokan itu sebenarnya bukan hanya sekedar dari sistem pengereman yang tadi cepat habis itu enggak. Tapi ini adalah nyawa sebenarnya. Oke. Nyawa itu penting, lebih penting dari apapun sebenarnya kan. Karena kita bawa kendaraan, kita nggak tahu kapan kita mau ngerem mendadak, kapan kita mau tiba-tiba, maaf ya, ditabrak dari belakang, kita nggak tahu nih kondisi di jalanan. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah yang pastinya pengereman itu udah bener-bener yang namanya pakem gitu kan. Harus pakem dan harus seperti baru ya. Seperti baru, bukan hanya sekedar ngelihat kinclongnya aja loh. Kinclongnya Terkadang aja. customer ngeliat kinclong dari bengkel A, Iya. udahlah, udah bersih kok kinclong. Padahal Setelah kenyataan 1 jam berkarat. Karena dari air efek kan gitu dari ya efek sifat air. dari basa dari sabun dan air tadi itu. Oke, siap. Nyawa tapi mahal sih kalau dibandingin sama Nggak brake ada cleaner. harganya. 70.000. Nggak ada nilai. Nyawa Di segala di Shopee 10.000. kemarin ada yang jual Apa tuh? nyawa. Nyawa ada usianya gitu. Apa ini? Iya nyawa. Nyawa. Bingung saya, bingung terus ini. Apa ini? Minuman. Nyawa. Janji nyawa. Nyawa manusia. Dijual sama Tuhan kemarin. Astaga. Penipuan itu. Penipuan. Kakak saya nggak paham. Balik lagi, saya jadi lupa loh. Sudah mau tanya ini. Ya kan? Mikir kan ya? Mikir jadinya. Mikir. Oke. Nggak sampai minum. Berarti mikir pol ini. Oke. Brake cleaner tadi penting. Kalau misalnya tak ganti cairan lain. Misalnya kan sebenarnya kan ada tadi karburator cleaner sempat Ya. disebut ya. Brake cleaner sama-sama cleaner. Tak kasih aja karburator cleaner. Nah, jadi terkadang customer kan pinter-pinter sekarang. Pinter. Jadi dia punya di rumah contoh kayak silikon lubrikan atau kontak cleaner. Oke. Beranggapan kontak cleaner ini kan disemprot, ya udah sama dong fungsinya. Fungsinya cleaner. Cleaner, namanya aja cleaner. Kontak. Semua yang berhubungan bisa di cleaner pakai Nah. itu gitu ya. Nah, jadi gini, sifat dari yang tadi mungkin si Bro Kevin bilang ini kan terkadang di masing-masing produk ini kan berbeda-beda isinya. Ada yang sifatnya mungkin tadi dari solvent, ada yang sifatnya dari oil base, ada yang sifatnya dari yang tadi bahan chemicalnya namanya aseton dan non-aseton, NH-nya kita sebut. Nah, terkadang sifat-sifat dari produk yang lain tadi, mungkin yang disebutnya cleaner, yang WD-WD itu juga cleaner disebutnya Cleaner, kan? iya, Itu kan umum ya. Umum, penetran lubrikan juga disebutnya cleaner. Nah, tapi itu nggak bisa. Karena sifat dari pelumasannya itu adalah dari lubrikan. Benar. Ini Atau tuh dari rahasia oil pabrik sih sebenarnya sih. Kalau kita ngomong bahannya terlalu banyak, itu rahasia pabrik nggak boleh dibongkar ya. Tapi yang pasti produk-produk ini tuh memang udah sesuai. Sesuai. Brake cleaner buat brake, karburator buat karburator, injektor gitu. Berarti nggak ada yang all in one gitu nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak bisa. Nggak Bapak bisa, pernah ya? nggak pakai sabun cuci muka buat sampo? Ah, Kalau itu kapan hari tuh aku pernah pakai yang 7 7 in 1 gitu. Iya, 7 in 1. Apa? Bisa buat sampo, sabun muka, terus Sabun mobil. sabun cuci mobil, bisa buat oli mobil. Oli mobil. nggak ada. Nanti mungkin editor bisa ditunjukkan di sini. Nggak ada. Kasihan editornya nyari. Udah lah, nanti harus ketemu. Kalau untuk bayi saya pernah lihat apa? Badan bisa, Badan sama rambut karena nggak Ya, di mata. benar. Tapi itu untuk bayi. Kita yang orang besar ini debu, virus itu nggak bisa, belum ada. Pokoknya berbusa. Oke, balik lagi ke otomotif. Balik lagi ke otomotif. otomotif. Ya. Nggak bisa ya karena ada rahasia pabrik tadi. iya. Memang cairan. Tapi selain rahasia pabrik itu kan karena pengaruh tiap komponennya kan. Ya. Betul. Seandainya tadi disebut juga kontak cleaner. Betul. Primo punya juga ya kontak cleaner. Primo punya kontak cleaner. Ada. Mungkin saya sedikit menjelaskan juga Oh ya. iya. Nah, ini ada produk-produk yang bisa dianggap ini spray untuk cleaner ya. Jadi ada kontak cleaner. Kontak cleaner ini tuh untuk kelistrikan. Nah, ini tuh untuk macam-macam sensor, kelistrikan, bahkan untuk komponen motherboard seperti komputer dan lainnya itu aman. Nah, ini tuh sangat berbeda dari ini. Sangat berbeda dengan ini. Ini adalah silikon lubrikan. Silikon lubrikan itu seperti namanya lubrikan pelumas. Pelumas itu untuk apa? Ngelumasin. Yang pasti dia ada namanya residu. Dia bagaikan Sifat pelicin lah. Pelicin. Nah, pelicin. Karena sifatnya memang buat anti gesek. Bisa buat itu berarti. Gak bisa. Nggak bisa. Oh, arahmu kemana saya? Bisa, Pak. Loh, Baru nggak? saya coba ulik satu-satu ya, nggak apa-apa Ya, boleh. Nah, ini tadi kan buat
sensor dan sebagainya. Berarti sensor rusak belum tentu harus diganti atau sebenarnya bisa cuman dibersihin pakai ini atau gimana penjelasannya? Sensor tuh kadang belum tentu error itu belum tentu rusak harus ganti baru. Hardware-nya ya? Ya, hardware-nya. Cara Ya. hardware tuh kadang dia hanya kotor karena mobil ini kan outdoor ya. Dia sering kena cuaca, sering kena. Kalau kita parkir aja di bawah ada air tuh nguap tuh air, itu bisa menyebabkan oksidasi pada pin-pinnya. Tapi mobil itu kadang nggak semua itu gampang karatan. Biasa itu gold plated tuh kalau pin-pinnya. Jadi paling karatnya itu hanya menumpuk di bagian luar, debu, oksidasi dan sebagainya itu masuk. Cukup dibersihin aja kadang udah normal. Sembuh. Tapi nggak janji ya. nggak janji. Nggak Kalau janji. memang udah rusak kabelnya putus di ini nggak bisa nyambung lagi kan? Namanya kontak cleaner, bukan kontak penyambung. Kan Iya. buat kabel-kabel kelistrikan barangkali putus disemprot bisa nyambung. Kalau enggak. Gini, saya lupa lagi kan mau tanya ini. Tadi kan dibilang ini khusus untuk rem, yang ini untuk sensor gitu ya. Cuman tadi juga sempat bisa disemprot ke motherboard gitu ya. Berarti sebenarnya untuk sensor mobil, terus untuk komponen elektrik rumah masih bisa ya? Kayak soket-soket Soket-soket itu masih bisa? Stop kontak. Atau ada khusus yang untuk rumah sama? Ini bisa. Tapi kita kalau lebih ke specialty produknya, misalkan lebih ke khususnya, itu lebih ke industrialnya aja. Oke. Nah, nanti ke produk industrial itu memang yang dibutuhkan adalah dia lebih kuat dan lebih kerasnya dibandingkan dengan yang produk yang mungkin lebih ke otomotifnya ya. Lebih ke otomotif karena yang otomotif kan juga enggak pemakaiannya enggak user use gitu kan. user, Customer bisa pakai sendiri di rumah. Nah, ini dibaca. apa ini? Nah, ini ada buat apa-apanya ada di situ, nggak perlu nanya. Ayo kan Nanya. Harus mengetahui. saya itu mau ngomong kebiasaan orang di Indonesia tapi nanti saya takut diserang netizen ya. Oh iya. Kebiasaan saya lebih enak dengerin cerita. Nah, Tapi kalau nggak nanya ya podcastnya nggak lanjut ini. Oke. Habis ke kontak cleaner, ini yang mau saya tanya. Ini Yang tadi buat pelicin ini ya. Pelicin. Ya. Nah, pelumas silikon. Oke, pelicin. Kan pakai oli kan juga licin toh? betul. Iya. Betul. Nggak boleh. Bener licin, bener. Nah, nanti mungkin saya masuk ke sini dulu ya. Ini sama ini itu, dia aman di karet, aman di plastik. Kita kalau ngomong kayak gini, itu nggak aman di karet dan di plastik. Oke. Nah, itu makanya tadi nggak boleh dipakai, ini dipakai buat ngebersih, buat ke motherboard Ini. nggak boleh. Iya. Oke, ini sama plastik aman. Aman. Yang ini Ini sama plastik, karet. karet Plastik dan aman. karet Plastik aman. dan Kalau ke mata Mau coba? ya benar. Langsung begitu ya. belum pernah ya. Pedih-pedih dikit lah. Ya dingin-dingin dikit. akan muap. Oh, Oke. Nanti tak coba nyala. Oh, ini ada pelumasnya. Oke, kalau saya tambahkan lagi, jadi silikon base ini memang didesain khusus aman buat karet, plastik, sama vinyl juga, Pak. Bahkan terkadang Vinil itu vinyl itu kayak bahan semi kulit. semi kulit. Ya, jadi terkadang bahan yang ada Tas sepatu ya, KW. biasa kan tas itu kan ada resletingnya tuh. Betul. Nah, biasa kalau macet-macet itu sebenarnya butuh ini juga bisa nggak disemprotin? Bisa. Kadang-kadang kan cairan itu kan netes-netes kan ke bahan kulitnya itu kan. Ya. Nah, kalau bahan oil base lama-lama bisa getas dan bisa berubah. Getas. Nah, apalagi mobil-mobil sekarang kan banyak yang pakai sunroof tuh. Ya. Sunroof itu kan dia otomatis Pelindungnya ya ada karet ininya, juga ada pelindung sampingnya. karetnya juga kan. Nah, ini bisa digunakan juga. Power window kan juga karet. Iya, betul. Nah, apalagi buat power window sangat bisa. Kayak misalnya biasanya kan kita mainnya di otomotif nih. Mm-mm. Ada beberapa mobil yang sliding door. Iya, ya, Itu kan ada karetnya. Betul. Rata-rata kebanyakan mereka ini Bunyi. Ya. Ya. Nah, Setelah 3 tahun lah ya. Ada satu mobil yang gitu itu setelah kalau 3 orang tahun. bilang bunyi tikus ya, Pak ya? Ya. Ada tikusnya di mobil saya nih. Nah, ini bisa. Nah, sebenarnya itu jangan disepelekan. Bunyi tikus kayak gitu jangan disepelekan. Oke. Itu adalah awal mula dari getasnya karet yang ada di reelsnya itu. Oke. Nah, itu kalau kita sepelekan, dan apalagi, tadi kita bilang deh, saya punya penetran di rumah. Berarti bisa dong Iya. buat ngilangin yang namanya bunyi-bunyi itu tadi. iya itu karena juga licin juga loh. Nah, bisa dong kan. Tapi efek dari penetran itu yang tadi kita bilang, itu adalah aman. dari minyak bumi. Oh, Nah, dari minyak sebentar, bumi. Saya lihat.
Nah, ada. Dan kalau dari minyak bumi tadi kalau kita bilang pasti adalah ada efeknya berkelanjutannya. Yang pertama adalah berubah warna dulu nih. Pernah ngeliat kan karet-karet di Hitam, kan? pintu itu yang tadinya hitam jadi kayak keputih-putihan. Oh, kayak itu penyakit kelamin itu. Lah. Rahasia otomotif, kita lanjutkan ke rahasia otomotif. Kita lanjut. Fokus, lanjut. fokus ke rahasia otomotif. Tapi ya gitu. Jadi kalau orang tuh biasa mikirnya pakai WD buat Iya, semuanya. iya. Buat engsel kaca nih bunyi decit-decit. Itu lagi. Jadi, karena hilang memang di awal. Hilang, Parah. bener. Iya, Sementara iya, hilang. iya. Tapi itu karena dia memang Pelumasnya. ada pelumasnya yang tersisa. Ya. Tapi perlahan-lahan dia akan makan ke seal karet dan plastik lama-lama getar. Tambah getas dan tambah lebih parah. rusak ya. Jadi Lebih rusak, ya itu pasti biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Dibandingkan kita beli silikon ini. Benar. Jadi ini bisa dibilang selain melumasi, dia juga memperpanjang umur karet. Betul. Jadi yang tadinya mungkin agak tadi bunyi itu kan dari awal muasal dari efek getas nanti tadi yang di karet itu nanti akan sifatnya akan karet itu tuh jadi lebih elastis lagi. Elastis. Nah, kalau misalnya gini, ini mobil sudah terlanjur nih, lama nggak kena silikon, karena nggak tahu ya perawatan Betul, berkala betul. kan. Jadi ini kan barang tidak wajib, Mm-mm. jadi nggak pernah dikasih gitu. Sudah terlanjur getas, kita ganti atau kita kasih silikon cukup? Untuk memperlambat pergantian yang tadi Menunda. menunda hanya Kalau sekedar nggak punya menunda aja uang, ya beli baru aja dulu. iya betul jadi kalau kita Kalau bilang udah terlanjur ya, ya, udah terlanjur. kalau kita bilang ini jadi nanti karet baru lagi kan banyak yang beli nih nggak laku ini Nanti Tapi bengkelnya jadi nggak laku, nggak ada yang break datang. leadernya nanti jadi poinnya nggak laku Nah, Nah, jadi sebenarnya hanya untuk memperlambat dan bahkan di karet wiper pun bisa yang kita iya karet wiper ini bisa jadi yang Benar. gampang yang lihat karet wiper getas itu kan pada waktu kita hujan itu kan nyalain wiper ada Iya, ada jit-jit gitu ya. Terus dibuat ngelap nggak bersih. Nah, buat ngelap nggak bersih, bener masih ada efek airnya yang tertinggal. Nah, ini adalah untuk memperlambat lagi dan menambah elastisitas dari si karetnya tadi. tadi. Nah, tapi cara penggunaannya jangan salah nih. Disemprot di kaca. semprot di kacanya, ya nanti waktu hujan jadi berkabut kacanya jadi minyakan Kabur semua. karena ada pelumasnya ini. Nah, yang paling benar adalah cara pakainya tuh di kain, disemprotkan di kain, nanti dielap. Habis dielap, nanti didiamkan kurang lebih 1 menit, baru nanti elap yang bersih lagi, dielap lagi. ini nanti disomasi sama penjual wiper. Nggak Tapi wiper nggak laku. Enggak, ini untuk perawatan. Perawatan. Ya, dia tetap ada batasnya kan. Ada batasnya, pasti ada Hanya memperpanjang umur. Memperpanjang. Ya. Barangkali kalau karetnya udah nggak ada, itu kan biasanya kan kalau wiper yang parah kan karetnya udah nggak ada. Ya, sampai Berarti ini gitu. terus jadi baru muncul karet. Enggak. Enggak, beda. Nah, ini tadi kan dibawain 2 anti karet ini. Satu enggak bunyi, satu bunyi ini. Nah, Ini ya bunyi ya. Jelas ya? Apa itu? Ngocok apa itu? Enggak, suara. Oh, suara. Suara. Ya. Kenapa? Sama-sama penetran, nah ini sama-sama tuh kedua ini tuh sebenarnya penetran lubrikan. Jadi ini sama ini tuh nggak aman buat seal karet, plastik itu nggak aman. Ini tuh seperti WD. Ya ini mungkin nggak perlu banyak dijelasin ya. Ya. Ini untuk serbaguna, untuk WD ini yang judi itu bukan? Withdraw. bukan. Oh, bukan. kopi dulu. Kopi Dunia dulu. bener-bener kelam kelihatannya. Rahasia otomotif bisa kemana-mana kena. WD withdraw. Nah, kalau ini tuh versi yang ada wax-nya. Jadi ini untuk membersihkan, ini yang ada lapisan wax-nya. Jadi ini dari segi lubrikan dan penetran aja itu banyak banget sebenarnya. Banyak, ada yang berbentuk busa untuk injektor, banyak. Kalau ini tuh yang ada wax-nya. Jadi misalnya kita punya sepeda, kita hobi ini naik Brompton gitu. Kita main sepeda. Brompton kelas mainnya. Kelas tinggi. Kalau kita United ya, Mbak? Iya. Saya minum air aja. Oke, lanjut. Off-road misalnya, off-road dikit, kena lumpur tuh rantainya. Iya. Kita bersihin dengan cepat itu pakai ini. Nah, kemudian kita kalau mau ngasih lapisan wax, lapisan Carnauba wax, itu kan wax itu kalian udah pasti tahu ya, dia Lapisan melapisin lilin untuk supaya dia terhindar dari air, debu, dari polusi, itu terhindar supaya tetap terlumasi chain-nya ini. Dia untuk daerah-daerah yang open lebih bagus pakai yang ada wax-nya. Kalau misalnya untuk daerah-daerah yang closed indoor,
itu cukup pakai ini aja dibersihkan. Oh. Gitu, penetran lubrikan. Dan berarti memang wow. Kalau pakai ini ya, ini satu mobil. Satu mobil masuk ke bengkel. Harusnya memang dipakai semua dong. Kalau dijelaskan kayak gini. Benar. Ya Dan jadi 4 juta jadi 4 makanya. juta. Bener ya? Enggak. Pulang. Enggak ya, harganya enggak. Harganya Enggak. Ini Harganya under 100. Under 100 Ya. kok. Di total ini baru 5 loh, enggak sampai 500 pasti ya. Itu belakang masih banyak. Iya. Ya, iya. 4 juta cukup lah itu. Cukup. Nah, ini yang ketakutan customer nanti kalau emang nggak nanya ya itu dia Ya, kan. Kita Di awal. ini semua udah. Wih, Nah, dan itu tadi yang penting adalah akadnya sebenarnya. betul. Ya, Betul itu. Mau habis 10 juta enggak ada masalah, wong memang pinginnya mobil dirawat kok kan Betul. gitu ya. Apalagi yang punya mobil sering di garasi disimpan. Nah, Nah, itu kadang perlindungannya harus banyak seperti ini malahan ya. betul. Karena jarang dipakai kan. Iya. Ya, Nah, itu terkadang yang jarang dipakai orang beranggapan free maintenance gitu atau bahkan maintenance-nya jarang ya kan gitu, padahal itu yang lebih sebenarnya Oke. dibutuhkan karena oksidasi kita nggak tahu dari mana aja bisa terjadi. Bisa jadi yang namanya udara dalam sekitar, udara dari luar. Nah, itu Selama banyak. ada udara pasti ada oksidasi. Pasti. Oke. Ya sepakat. Kalau ini kan sih banyak tuh. Itu yang otomotif aja dulu deh. Yang otomotif itu otomotif semua itu di belakang. Otomotif. semua. Otomotif semua. Kita ready. Semua jenis varian kita ada. Kita ada masuk ke aditif bahan bakar, aditif oli, coolant pun kita masuk, ke detailing masuk, perawatan mobil pun ada. Detailing juga ada. Interior, eksterior, poles, kompon ada semua. Kita. Total ada berapa produk yang dari Primo? Kalau di otomotif ya bisa 100. 100 ada kali. Lebih Lebih ya? 200-an item. 200-an item. 200 item ya. Dan kita ini juga merupakan prinsipal dan formulator, sehingga kalau ada kebutuhan khusus bisa Request. Bisa request ke Pak Kevin. Benar. Nah, bisa. Langsung muncul lah gua. Oh, langsung dapat. Produknya. Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak. Sampai ke stempel pun kita juga main. Ya, jadi nggak mungkin hafal ini. Ya, Paling mau dikasih- ditanyain kalau semua. dikasih ke customer semua 4 juta. 4 juta. Lebih kalau 200 produk. Oh iya ya. Ya. Tapi enggak kan? Maksudnya kebutuhan tiap orang itu berbeda. Tapi ada kebutuhan yang semua pasti sama. Ya. Ya, contoh kayak rem tadi. Hal-hal itu yang wajib mungkin ya. Ya, mau tipe mobil apapun ya pasti ada pengereman. Ada pengereman kan? dan itu dibutuhkan. Itu keselamatan. Betul, itu keselamatan penting. Betul. Nah, kalau misalnya kayak silikon tadi yang untuk karet mobil sebenarnya kenyamanan. Kenyamanan. Ya, tapi Afternya gitu. kalau tidak diganti juga karet getas, kehujanan masuk air. Masuk. Ngerusak komponen lain. Iya, benar-benar. Itu kan yang kejadian yang di sunroof itu kan. Sunroof ya biasanya. Wah, hujan lebat tiba-tiba netes Bocor. airnya bocor ya itu karena karetnya udah getas. Jadi udah ada sela air yang bisa masuk ke dalam kendaraan kan gitu. Itu bahaya. Ya. Kayak yang lainnya. Oke. Kalau setelah saya dengar kayak gini ya, saya kan jadi khawatir nih. Akhirnya tiap hari tak semprot Disemprotin. silikon spray. Mau habis berapapun saya sudah tidak peduli ya karena takut mungkin ya. Overcleaning lah istilahnya. Iya. Risikonya apa? Sebenarnya ya dari resiko sih nggak ada ya. Risiko aku. Resikonya mah resiko budget. uang. Budget. Nah, Kedua nanti mobilmu melebar semua. nah, Overcleaning ya. Overcleaning. selama dia masih ada residunya sih nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Pasti nggak perlu. Yang penting kalau residunya sudah mulai hilang nanti bisa, karena kan tiap kali bergerak tuh pasti dia kegesek, pasti hilang perlahan-lahan. Oke. Ya. Dan sifatnya itu nanti bisa kelihatan dari kalau memang masih ada silikon itu kan dia Kinclong. sifatnya lebih kinclong nih. Benar. Beda dengan nanti yang udah mulai getas itu kayak ada kerak-kerak putih gitu kan. Nah itu wajib di silikon lagi sebenarnya gitu. Kalau Maintenance-nya. penghobi ini biasa dipakai di mesin. Jadi kap mobil dibuka, dibersihin tuh engine-nya, disemprot sama ini biar kinclong. Itu ya, iya. Itu Tutup. paket tune up. Itu bengkel biasa menawarkan paket tune up sekaligus free engine cleaning. Kemudian dikinclongin pakai itu. Customer biasanya jadi ketagihan balik ke situ. Jangan sampai salah. Kalau dikasih oli kan juga kinclong. Oh, Bener, balik lagi. Tapi balik lagi ya kan. Balik lagi sifat Plastik. dari oli tadi. Nah, jadi
kalau mau buat kinclong itu bukan oli gitu loh. Ya. Itu ada bahan khusus yang sudah benar-benar di R&D, bahkan sampai harus Betul. ngeluarin 200 tipe ya. Ya. Untuk kebutuhan setiap materialnya. Iya. Ah, Makanya itu oke. kita terima masukan sebenarnya Mas. Jadi yang kayak contoh tadi brake and part cleaner kita yang tadinya mungkin kita ngomong komplain ya, karena Komplain, memang kita membutuhkan komplain. Karena kenapa? Dari komplain itu kita belajar dengan adanya produk-produk yang diterima nanti di customer gitu kan. Yang tadinya nggak ada sifatnya ada asetonnya, sekarang butuh yang namanya ada NH-nya. Jadi sifat-sifat kayak gitu itu memang komplain itu masukan buat kita sebenarnya. Dan Primo sampai melakukan R&D untuk perbaikan. Betul. Dan kita nggak hanya sekedar mendengar dan Dan ya sudah. ya udah gitu kan, jalanin aja yang ada. Enggak, tapi kita memang ingin ngebawa customer itu mempermudah si customer juga untuk mengerjakan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kan gitu. Oke, berarti nanti tak kasih nomornya di sini, silakan langsung komplain aja. Nanti tiba-tiba banyak Yang komplain ngecat. Pak Kevin, kosong nggak malam ini? Oke. Jadi selain otomotif, Primo ini sebenarnya concern di apa saja? Nah, Di jadi bidang ini apa saja? saya bisa jelaskan sedikit. Jadi kalau untuk di Primo sendiri, concernnya memang kita awalnya itu adalah di industri. Kita basically Primo itu memang di pelumas. Tapi mungkin pelumas kita tuh nggak dikenal yang namanya di pangsa pasar di retail ya kita ngomong ya. Tapi kita adalah mainnya di industrial awalnya. Oke. Jadi kita banyak mainnya itu adalah di pabrik-pabrik. Kayak pabrik kelapa sawit, mungkin pabrik-pabrik pakan ternak, pabrik-pabrik pembuat Uang. beda. Oh, beda. Bukan. Waktu jadi mesin-mesin kayak spare part lah. Spare part. Nah, itu bisa. Jadi kayak buat moldnya gitu kan. Nah, kita ada main emang sampai ke sana. Pemerintah nggak main? Di pemerintah. Nah, itu sulit ya, mesti ada orang dalam ya, Pak. Oh, nggak ada orang dalamnya soalnya ya? Susah. Oh, nggak dapat, susah. Kita lanjut bongkar rahasia otomotif. Nggak menang vendor. Kalau vendor dulu. Oh, kalah vendor dulu ya? Oke. Kan harus 3, kita nomor 4 sekian. Lanjut. Nah, jadi bisa dibilang kita konsennya awalnya ke sana. Tapi di oli dan di minyak gemuk sebenarnya. Kita kalau di sini orang ngomongnya stempet ya. Stempet, betul. Kalau untuk stempet sendiri kita sebenarnya untuk dari segi spek kita cukup lengkap. Dari speknya untuk sasis sampai untuk yang bearing sampai high temperatur kita itu cukup lengkap di sana. Oh, iya. Jadi Karena ya stempet pun kan ada Beda-beda tipe. beda-beda tipenya. Nah, jadi salah aplikasi pun nanti bahaya. Terkadang kan orang selalu ngomongnya tertulis di stempet itu adalah multi-purpose. Nah, Semua serbaguna yang tadi si Mas bilang gitu kan. Serbaguna, pengen satu stempet aja bisa untuk semua, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena sesuai dengan fungsinya. ya. Itu di otomotif pun sering terjadi. Sering banget terjadi. Sering banget. Jadi nanti setelah salah aplikasi, balik lagi setelah berapa saat kemudian itu grease-nya nggak ada, udah terjadi kerusakan. Contoh kayak di bearing itu kan udah paling sensitif. Yang lebih Sensitif lagi ini karet biasanya. karet. Kalau Betul. Lebih sering. Jadi kita sering dapetin itu misalnya rem. kaliper rem itu Kaliper ya. macet. Nah, dan benar sebenarnya niatnya buat melumasi dan ada stempetnya. Tapi kita tahu kalau stempet itu bikin karet itu melar. Ya, betul. Karena bukan karet tipe stempet yang untuk karet. Dan itu akhirnya malah bikin macet. Malah. Nah, itu sering kita alami itu. Biasanya yang hayan-hayan tuh bengkel kayak gitu. Sampai akhirnya dia cuma mau pakai merek-merek yang udah pasti aman aja. Padahal sebenarnya tinggal nyari speknya aja. Iya, bukan mereknya yang salah. Bukan Tapi speknya. Speknya, yang dibutuhkan itu speknya. Maka itu kita selalu yang namanya di industri itu enaknya kan terbuka. Kita equivalent aja dengan produk yang sebelumnya dia pakai apa, misalkan dari NLJI-nya memang dia kebutuhan buat tipe apa, tahan panas sampai berapa, enaknya itu terbuka semua di industri itu. Kita bisa buatkan. Kita bisa ada. Selain dari prinsipal, kita juga formulator tadi. Pabrik kita, memang kita awalnya dari luar negeri, tapi sudah kita bawakan ke Indonesia, dan kita sudah memiliki pabrik juga di sini. Ya, berarti pabriknya dari luar negeri dipindah ke sini. Bisnisnya saja. Karena Indonesia bisa buat pabrik kayak luar negeri. Hebat berarti. Iya, jangan kayak bisa dibilang kita blending dan packaging sudah di Indonesia. Di Indonesia. Jadi kita di sini itu udah
bisa melayani specialty, bisa melayani, dan izin edar pun jatuhnya lebih mudah di sini. Sempat jadi isu tuh izin edar. Berarti pemerintah itu izin edar biasanya. Pasti pemerintah. Ya pemerintah, tapi Enggak. Kita kembali ke bongkar rahasia otomotif. Oke. Jadi ini berangkat dari industri ya, dari Betul, industri. berawal Dan dari industri. Orang industri itu kan Iya. lebih cerewet ya, Betul. untuk spesifikasi. Karena Spesifikasi, ini berhubungan bukan dengan sembarangan. mesin pabrik yang harga miliaran. Ya. Itu kalau materialnya sampai salah bisa Iya. lebih ya. Jadi kalau ke otomotif sebenarnya lebih gampang gitu untuk formulanya atau bagaimana? Sebenarnya bukan lebih gampang, tapi di otomotif ini lebih kompleks. Kenapa saya bilang lebih kompleks? Karena yang tadi kita bilang, setiap material pun udah masing-masing berbeda. Contoh kalau di industri, umumnya kan kalau di industri itu, kalau kita di pabrik sawit tipe A, si pabrik A dengan pabrik sawit B, itu dari tipe bearingnya mungkin sama semua. Oke. Karena pasti sudah ketentuan dari mesinnya dari Jepang dari US Eropa apa, ya kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di otomotif, kenapa saya bilang lebih kompleks? Karena ketergantungan dari bengkel, habit bengkel, terus customer harus maunya apa. Itu kan mau nggak mau customer maunya apa, pihak bengkel ada yang nurutin. Sesuai kebutuhan. Bahkan pernah ada gini Mas, pertanyaan. Customer belum ada yang nyari. Customer belum ada yang nanyain. benar. Iya. Itu nggak diterima loh. Padahal memang ada kebutuhan ke sana kan ya, gitu kan. Dan harusnya tanggung jawab bengkel saat Ya. dikasih kepercayaan merawat mobil harus berani menjelaskan Betul. juga. Kalau mobilmu terbuat dari bahan ini, ketemunya ini loh produknya. Jadi Ya, edukasi customer juga. Oke. Gitu. Dan uniknya lagi nih kalau kita ngebahas industri di grease ya. Itu kan grease-nya tadi saya bilang spherical. Kadang-kadang umumnya dulu itu grease itu mau lihat dia efek panasnya sampai temperatur berapa, itu dibakar. Oh. Jadi grease dicolek, dibakar, katanya kalau dibakar dia nggak netes, bagus katanya. Malah kan ini logika ya, kalau logikanya kita sebagai orang yang ngerti tentang teknis. pelumas sedikit-sedikit kan, logika kalau grease dicolek, dibakar, terus dia nggak netes, berarti dia masih tertinggal di dalam dong, jadi kerak karbon. Nah, setelah jadi kerak karbon, dia nggak ada pelumasan, otomatis yang kalah bukan grease-nya. Grease-nya, Yang kalah pasti komponennya. bearingnya atau klahernya. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan apa? Sewaktu dia netes, berarti dia harus butuh di greasing ulang. Maka itu kalau di industri itu ada jam-jamnya waktu dia overhaul. Jadi ada waktunya, misalkan 10.000 jam di overhaul. Nah, itu pengecekan greasing semua. Wajib di greasing ulang. Daripada dia ganti satu bearing yang spherical itu bisa ratusan juta. Satu bearing spherical. Bearing ya. Nah, daripada dia beli grease yang masih jutaan gitu kan. Mahal-mahal jutaan deh, masih ratusan ribu terkadang ada yang harga segitu. Ya. Nah, Oke, itu ngomong-ngomong kerak tadi ya. Betul. Saya kepikiran ini. Kalau di otomotif itu kan mesin itu kerak karbon lebih sering Ya. mengganggu kan, ya kan. Ya, itu. Nah, Itu udah jadi masalah. Masalah lama Pokoknya ya. kalau di Indonesia itu nggak bisa lari deh, udah pasti satu jalanan macet. Oke. Udah combo nih, jalanan macet sama orang suka ngisi BBM RON 90. Wah, padahal spesifikasinya Harusnya. 98 gitu ya. Ya, 92 masih 92. mengambil subsidi, balik lagi ke pemerintah. Nah, Yang otomotif aja jawabannya. otomotif aja. Oke. Nah, ini itu menyebabkan apa sih? Menyebabkan pembakaran tidak sempurna di dalam ruang bahan bakar. Apalagi kalau macet. Pernah dengar nggak? Kalau mobil 100.000 kilometer luar kota sama 100.000 kilometer dalam kota, pasti kondisi mesinnya beda. Betul, lebih jelek yang dalam kota. Iya. Ya, Karena walaupun dia lihat banyak- bodinya bagus ya. Benar, karena dia stop. Karena dia banyak stop and go dalam kota, banyak idling, banyak macet. Sedangkan kalau luar kota itu jalan terus, pembakaran lebih sempurna. Nah, jadi coba dijelasin, oktan tuh sebenarnya apa sih? Kenapa nggak boleh mobil 92, 95 diisi RON 90? Ya pasti. Berarti yang namanya dari sistem pembakaran itu udah pasti berbeda. Dari sistem pembakaran. Jadi yang namanya kerak karbon itu kan pasti menumpuk di RON rendah. Jadi itu membutuhkan yang namanya pembersihan. Nah, sekarang ini ada beberapa produk ya, khususnya kita di Primo pun ada. Beberapa produk itu memang didesain adalah yang semprot langsung. Oke. Nah, ada pun yang misalkan ditaruh di kepala busi dibuka langsung ke kepala piston itu loh, sistemnya. Ya. Nah, tapi itu kan udah banyak ditinggal di Di bengkel-bengkel. bengkel-bengkel, betul. Nah, itu yang nggak ketidaktahuan bengkel, terkadang mekanik hanya sekedar ya udah masukin, abis itu sedot cairan namanya kan carbon cleaner ya. Iya. Nah, itu
cairan itu tertinggal, itu bisa jadi masalah baru buat pihak bengkel. Iya, pasti. Iya. Pasti yang namanya nanti kerak karbonnya tertinggal, udah gitu nanti ada bisa terjadi gesekan baru. Terus yang lebih parah lagi nge-gym. Oh iya. Nah, itu. Yang lebih parah lagi setelah dia kejadian itu dia nge-gym. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kinerja dari untuk si pistonnya itu. Jadi memang udah ditinggal. Maka itu nanti ada lagi yang namanya sistem yang namanya semprot. Nah ini yang semprot kita yang bentuknya foam ini. Nah ini cleaner juga nggak bisa dipakai buat ini ya engsel ya. Oh, ini yang lebih untuk kerak-kerak karbon. Betul. Ini untuk kerak-kerak karbon. Tapi ini pun juga pemakaiannya juga spesial. Nggak bisa bener. dicampur langsung di tangki. Nah ini nggak bisa. Ini Semprot. Ada semprotannya. Jadi semprot. Yang enggak kan daripada aku buka busi males-males penting aja. Kan kadang kita ini kan Lah kan kerja yang penting cepet loh. kita bengkel Iya, iya. biar laku ya. Ini dijual bukan untuk end user. Jadi memang bengkel. ada produk yang bisa Ada. buat end user. ada produk yang purging untuk dari segi bahan bakar, diesel purging sama. kalau ini yang untuk solid diesel kita ada. Jadi di Primo ini kita variannya cukup lengkap. Jadi bisa dibilang ini adalah untuk yang diesel, mobil khusus diesel, dan ini adalah khusus untuk mobil bensin. Dan ini kalau si user mau pakai sendiri di rumah ya, kita ada namanya nitro diesel ini. Jadi nitro diesel ini adalah untuk membersihkan sistem ruang bahan bakar di mobil solar atau diesel. Ini yang dituang tadi. Ini yang dituang. Wah, Jadi yang user use lah. semua bisa dibilang. pakai ya. Semua bisa pakai. Nah ini pengerjaannya cukup mudah. Buka tangkinya sebelum dia ngisi solar atau sesudah bisa langsung dituangkan. Karena dia sifatnya solvent cairan, jadi bisa bercampur sempurna. Itu dengan mobilnya bahan perlu digoyang-goyang dulu biar kita Nah itu banyak kan lihat taksi. Aksi kalau lagi isi bensin kayak gitu. Nggak perlu. perlu. Dia sifatnya bisa membantu membersihkan ruang bahan bakar dan menaikkan setan. setan berarti ini. Bukan. Bukan nilai setan. Kalau di diesel itu nilai setan, kalau di bensin nilai oktan. Oh, oke. Oke. Karena kalau Ya. tidak sesuai, dia pembakarannya tidak sempurna. Nanti bisa menyebabkan knocking, bisa menyebabkan kotoran build up, dan itu harus dibersihin dengan cara purging. Kalau udah kelamaan nggak dibersihin, bongkar. Bongkar ini mahal. Lebih mahal ya. Ya. Ya 20 jutaan lah. Nah ini Sampai kemarin. ini untuk dieselnya, ini untuk bensinnya. Ada dua berarti ya. Ada dua, jadi memang berbeda. Jadi ada yang mungkin nih merek lain bisa buat bensin, buat diesel, emang kebutuhannya berbeda. Berbeda. Kalau ini kan ini oktan, kalau ini kan cetan yang dibutuhkan. Kalau buat baterai, Buat listrik. Ada, Aditif mobil Mbak. listrik. Kita lebih ke listrik. Baterai itu untuk maintenance di kepalanya aja. Kepalanya biar dia nggak timbul kerak. Kotak cleaner lebih kayak kotak cleaner gitu. Kita baterai dan protektor namanya. Nah, Baterai. Oh, beda lagi ya. Beda lagi, bro. Tapi saya padahal sama-sama elektrik ya. 200 produk. Iya. Bener. Saya aja yang maksa sekali all in one. Nah, Ya. Nah. Oke. Selain di otomotif yang dari industri ke otomotif juga. Otomotif, terus kita juga ada yang namanya di produk home care. Nah, ya soalnya saya pernah lagi jalan-jalan home care. kelihatan merek Primo. Perawatan rumah tangga. Berarti orang Primo datang ke rumah untuk merawat saya. Bukan, Oh, Pak. bukan. Jadi memang kita ini setelah masuk ke auto care, kita mainnya di home care. Produk kita ini sudah beredar di hampir seluruh supermarket ya. Hampir seluruh supermarket di Indonesia. Nah, ini kita ada. Nah, produk yang di home care ini, kita yang paling cukup dikenal ya saat ini ya, itu ada namanya di Drain Force. Gratis. Tulisannya Gratis sarung tangan, ada tulisan kecil. Oh, gratis. Nah, Kira ini tuh bisa diambil. jadi Drain Force ini Nanti kita dikasih kok. tenang, endorse nanti ya kan. Oke. Nah, jadi Drain Force ini adalah untuk yang namanya sumbatan di saluran perpipaan. Jadi untuk di plumbing. Oh. Jadi sampah-sampahnya itu seperti puntung rokok, rambut, kertas tisu, terus Kopi juga ya. pembalut, kerak kopi. Yang sering itu kerak kopi. Iya, terus ya. rambut. Nah, itu bisa semua sampai dia yang namanya kayak lemak-lemak gemuk itu bisa hancur. Dan Kan uniknya usus berarti bisa. apa tuh? Enggak. Hewan bertulang lunak bisa. Oh, ya, betul. Tapi kalau dibilang usus misalkan dia masuk ya Iya. kecil aja dong. Nggak mungkin kalau banyak usus besar bisa masuk dong. Gak usah diterusin. Ya, percaya nggak percaya ini nomor 1 produk Primo. Nomor Oh, 1. yang Untuk yang di home care. Untuk di home care. Untuk auto care.
Wih, waduh, selesai beli handphone. Untuk di auto care itu ini Pak, Ya. gelas polish mungkin bisa. Oh. Nah, pakainya ini Pak. Kemarin Anda pakai apa? Nah, Ini untuk polish Rusak kaca. nih bisa kacanya. Kaca filmnya jadi rusak ya. Ini berarti buat kaca mobil. Kaca mobil. Kaca ya? mobil. Kaca mobil bisa, kaca rumah bisa, semua yang bahan kaca bisa. Kacamata? Dibersihkan. Kacamata kebanyakan plastik. Oh. Sebenarnya kalau yang kaca bisa, tapi lebih baik nggak usah. ada LCD cleaner. Sebenarnya kacamata itu nggak pernah jamuran. Oh. Jarang. Nah, ini uniknya, ini bisa buat sampai mobil Eropa. Spion Eropa dia bisa. Jadi Apa ada bedanya? Ada. Jadi lapisan ultravioletnya itu. Iya. Jadi kalau kaca mobil Eropa itu biasa, itu kayak ada lapisan ultraviolet. Jadi warnanya itu kayak ada perlindungan. Iya, ada biru-biru. Ya, ada Mana gitu biru-birunya ya. itu. Nah, ini bisa digunakan. Dan spion Eropa juga dia bisa. ini Nah, juga ini sama kebanyakan rekan-rekan seperti car wash, auto detailing itu sudah menggunakan. Sudah pakai. Ya, Jadi udah untuk- tahu. Jadi auto detailing misalkan yang ternama ya di Jabotabek atau di Surabaya, Jawa Tengah itu sudah pakai produk ini. pakai. Gitu. Ya, untuk gelas Jadi polish. setelah home care kita masuk di produk-produk sabun, kita masuk di produk pembersih rumah tangga, semuanya kita masuk kecuali kosmetik ya. Kosmetik, parfum kita nggak main dan skincare. Oke. Kita masuk ke auto detailing terakhir. Auto detailing ini divisi yang masih relatif baru di Primo. Oke. Kecuali Ya, produk ini memang sudah lama ini. Nah, produk Ini- auto detailing itu ada produk-produdak seperti semir, pompon, habis itu bagian interior, bagian eksterior. Ngapain tuh Pak? Ngapain tuh Pak? nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nah, oke. Jadi ketahuan. Tawan ya lebih nanti ya. Tetap tutupin gitu. Produk kita lengkap lah pokoknya. Kalian ya. kalau mau lihat bisa cek di Ya, Primo. kebetulan saya lagi yang pas balik belakang kok ini nggak kelihatan ini. Ini apa ini? Iya, Pulen kita hampir tertinggal itu. Ya, ini banyak. Banyak 200, Rek. Iya. Nggak cukup ya. Nah, ditambahkan. Ini apa lagi ini? Nah, ini sebenarnya kalau kita edukasi orang awam ini adalah air radiator coolant, Pak. Air radiator. Air radiator. Nah, jadi air radiator ini terkadang customer itu kan beranggapan pakai air biasa saja udah cukup. Bener. Air putih ya kan. Ini balik lagi menyambung masalah tadi sih, yang kenapa bengkel mahal, ada yang murah, hanya untuk ganti coolant. Karena coolant tuh ada kelas-kelasnya. Oh, Bahkan ada yang air. Gitu. Coba Ya, Pak dijelaskan. jadi di sini pun kita kelebihan di coolant kita di sini ada yang namanya teknologi OAT. Nah, ini yang tidak ada di merek kompetitor sebenarnya. Jadi Apa OAT itu? ini organic acid teknologi. Jadi sifat anti karat. Jadi anti karatnya ini adalah bentuknya cairan itu sendiri. Tapi bukannya semua basicnya coolant harusnya anti karat? Iya, benar. Nah, jadi OAT ini adalah fungsinya sebagai anti karat. Ya. Nah, Tapi anti karatnya tapi bukan padatan. Nah, yang umum dipakai ini adalah dia jenisnya padatan, yaitu nitrit, fosfat, silikat yang umum ada. Makanya itu kalau kita ngeliat gampangnya coolant itu ada padatannya, pada waktu kita buka tutup radiator itu kayak ada kerak-kerak putih. Oke. Nah, itu berarti coolantnya itu sebelumnya ada mengandung padatan. Anti karat tapi yang Nah, bentuknya padatan. Padatan. Jadi Kalau dia ini- mengendap, bisa terjadi sumbatan, efek dari overheatnya pasti akan lebih cepat. lebih cepat. Kalau ini Kalau ini tidak mengandung padatan. kelebihannya itu. Ya, Bahkan di standar mobil-mobil luar negeri, biasanya itu di manual booknya tertulis wajib menggunakan radiator coolant OAT. Oh. Nggak boleh yang IAT atau yang hybrid Iya. OAT pun biasanya dilarang. Ini kenapa ini dikasih ini? Disuruh muter gitu. Nanti kan bisa dimakan. Wali itu aja. Oke, harus OAT ya. harus OAT. Jadi keunggulan kita pun kita tertulis ini, Mas. Jadi ada 15, 30, dan 50. Nah, itu artinya adalah 13, 15, 30, 30, 50. 50. Nah, artinya itu adalah tingkat yang namanya ethylene glycol yang ada kandungannya di dalam radiator coolant kita. Nah, jadi fungsi dari 15 ini adalah dia titik didih. Pengaruhnya ke titik didih nih. Titik didih air. Jadi kalau 15 itu dia titik didih airnya adalah di angka 120 derajat. Oke, kalau Kalau yang 30 itu 123 derajat. Kalau yang 50 itu adalah di 129 derajat Celcius. Nah, terkadang orang nggak paham Ya. kenapa saya butuh yang namanya titik didihnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, karena yang namanya kendaraan itu kan berbeda-beda lagi tadi. Dari segi cc-nya, tenaganya itu kan berbeda. Dan Indonesia itu jatuhnya panas ya, sehingga
orang tuh banyak yang ngisi air. Atau bahkan banyak merek-merek nakal yang coolant-nya itu sebenarnya tidak mengandung ethylene glycol sama sekali. Ya nggak mau rumit pakai Nggak mau nama-nama kimia itu pusing denger aja pusing apalagi pakainya. Maksimal tuh hanya air, Dikasih pewarna, pewarna. sama anti karat mungkin. Nah, itu tuh sebenarnya sangat berbahaya. Itu sangat mau ditegaskan oleh Primo kepada masyarakat Indonesia. Karena air itu bukan cuma di 100 derajat dia menguap ya kalau dalam mobil. Karena ada namanya pressure. Sehingga di bawah 100 derajat pun sudah dia bisa Udah mendidih. Udah mendidih. Ya. Dan itu sangat-sangat tidak direkomen ya di mobil ini. Apalagi yang CC-nya tinggi, jalan Indonesia kita tahu sendiri panas. Ya. Macet. Jadi pertanyaannya sebenarnya kenapa kok buat yang 15 kok nggak langsung yang 50 semua? Sebenarnya gini, sesuai dengan budgeting lagi, balik Iya. lagi. Mobil yang cc-nya rendah, misalkan 1000 cc ke Oke, atas gitu kan. ya, 1000 cc kan dia cukup hanya di 15 aja. nggak perlu Sampai yang ke 50. Sebenarnya boleh gak? overpower. Boleh banget gitu Itu kan. Berlebihan. Berlebihan. Oke. Gitu. Sebelum waktunya juga berlebihan. Kelihatannya kita sudah wow. Kalau lihat timer sudah 1 jam nggak terasa ya. Enggak. Padahal baru terasa. Habis kan tak makan. Iya. Sebelum kita coba akhiri rahasia otomotif kali ini, saya ingin tahu pesan mau apa yang untuk Nasi goreng 1. bukan Telurnya ya. setengah matang dari, atau matang gitu. dari banyak item yang sudah kita bahas ini ya, saya ingin tahu konklusi atau pesan atau apa terserah lah. Pesan ya? Gimana? Pesan untuk customer ya sebenarnya ada 3 sih. Kalau misalnya main-main ke bengkel, mau servis ke bengkel, itu biar nggak jadi korbannya bengkel ya. Khususnya bengkel-bengkel yang nggak transparan di pasar, itu ada 3. 1, itu adalah minta estimasi dari awal. Minta estimasi dari awal, tolong jangan dikerjakan apa-apa sampai konfirmasi kepada saya. Itu estimasi awal supaya nggak mendadak harganya bengkak, tagihan bengkak. Kedua itu adalah produk-produk chemical apa yang digunakan, jasa apa yang digunakan, habis itu keahlian apa yang harus dikeluarkan biayanya. Itu supaya tahu, oh ini produk-produknya dipakai. Dan mungkin bisa negosiasi juga, oh ini nggak perlu pakai ini, saya bawa sendiri atau nggak, memang kalian nggak mau tambahin ini. Kan bengkel kadang ada yang nakal tuh kayak, oh ditambahin aditif bahan bakar, padahal ini tune up gitu. Ya. Nah itu seperti itu. Dan ketiga, itu adalah sedikit lebih pintar dan bijak sebagai customer itu bisa mengecek harga online, jasa di online. Memang bengkel itu selalu akan ada margin untuk pengerjaan dan ada jasa. Pasti ada margin, tapi supaya nggak dibego-begoin banget, itu minimal tahu Ya. minimal punya dasar. Nah itu sih sebagai customer yang pintar dan bijak. Bijak. Betul. Oke. Ada tambahan dari Pak Ridwan? Cukup Pak, 3 itu. Cukup ya. Cukup 3 itu aja. Ya. Cukup 3 aja. Karena sudah cukup menjelaskan cukup banyak ini tadi. 200 untuk otomotif aja. Ya. Dan itu sangat spesifik ya. Dan tidak boleh salah. Betul. Gitu ya. Benar-benar harus belajar. Mungkin kita ada sesi 2 nanti. Ini Wah, sesi 2. ini isi kepalanya apa? Bisa formulasikan sekian banyak. Wow ya. Oke, kalau gitu karena waktu mungkin saat ini kita cukup bongkar rahasia otomotifnya. Pesannya adalah ini bukan soal mahal. Ini karena fokus dengan spesifikasi dan material untuk kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan Anda. Anjay, kelas. Terima kasih. Selamat siang. Weh. Selamat siang. Santai ya.